Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Anggraini. Di sini saya akan membawakan berita tentang adaptasi kebiasaan hidup baru. Semenjak diumumkan kasus pertama COVID-19 pada Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah mitigasi dan penanganan seoptimal mungkin agar virus ini tidak semakin menyebar dan membawa korban jiwa. Beragam pemilihan kebijakan untuk menghadang penyebaran mulai dari penerapan physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai daerah yang dipetakan sebagai epicentrum penyebaran. Terlepas dari berbagai opsi kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia, seperti halnya pemerintah di negara lain yang belum bisa memprediksi secara akurat kapan pandemi ini akan segera berakhir, salah satu harapan besar agar pandemi ini bisa segera ditanggulangi adalah penemuan vaksin. Hal ini sudah ditemukan, hanya masyarakat belum mendapatkan, karena masih diuji klinis. Pandemi COVID-19 menghambat Indonesia kurang lebih 1 tahun ini tidak dipungkiri membawa pengaruh signifikan terhadap sektor perekonomian. Pemberlakuan PSBB secara langsung ataupun tidak telah berdampak pada sektor industri yang harus mengurangi biaya produksi dengan menutup pabrik, merumahkan karyawan, hingga melakukan PHK sebagai upaya rasional dalam merespon penurunan jumlah pemerintah dan pendapatan. Hal ini membawa efek domino seperti peningkatan jumlah pengangguran dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah pun harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit dari anggaran negara untuk menyediakan simulasi dalam rangka menemukan berbagai sektor yang berdampak. Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia pada penghaman untuk menerapkan kebijakan new normal dan tatanan kehidupan normal baru sebagai respon realistis terhadap efek COVID-19. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan tatanan kehidupan normal baru muncul sebagai kalkulasi rasional terhadap perkiraan kondisi ekonomi nasional, kompromi terhadap rentangan waktu yang cukup untuk penggunaan vaksin massal, serta pemahaman realistis bahwa kemungkinan besar COVID tidak akan pernah hilang dari muka bumi, sehingga masyarakat harus menjagi kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai. Sekian berita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.